Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan keprihatinan Amerika Serikat terhadap serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap sebuah sekolah yang dipakai sebagai tempat penampungan pengungsi di Gaza. Hamas mengatakan sedikitnya 90 orang tewas akibat serangan itu. Gedung Putih menyatakan keprihatinan mendalam setelah serangan udara Israel menghantam sebuah sekolah di Gaza City yang menampung ratusan keluarga yang mengungsi. Sedikitnya 90 orang tewas menurut pihak pertahanan sipil yang dikelola Hamas. Beberapa keluarga mengatakan mereka sedang tidur sebelum terjadi 3 ledakan besar. Para korban luka dibawa ke rumah sakit dan seorang dokter di rumah sakit setempat mengatakan kepada ABC News ini adalah hal terburuk yang pernah dilihatnya selama hidupnya. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menewaskan sedikitnya 19 teroris yang melancarkan serangan dari dalam kompleks sekolah. IDF menambahkan mereka memakai hulu ledak kecil, pengawasan udara dan intelijen untuk mengurangi risiko melukai warga sipil. Tapi Gedung Putih menuntut penjelasan rinci lebih lanjut dan mengatakan serangan ini menggarisbawahi urgensi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dijadwalkan berlanjut pada hari Kamis. Di tengah adanya ancaman serangan balasan dari Hizbullah dan Iran, menyusul pembunuhan pemimpin Hamas di Teheran dan komandan Hizbullah di Beirut. Saudara, kampanye Pilpres Amerika di negara-negara bagian kunci makin memanas. Didominasi isu-isu domestik seperti ekonomi, inflasi, hak reproduksi hingga imigrasi. Tapi satu isu yang ikut mencuat adalah soal Tiongkok, dengan tudingan bahwa cawapres Partai Demokrat Tim Walz dekat dengan Tiongkok karena pernah tinggal di sana dan telah memfasilitasi puluhan lawatan siswa Amerika ke Tiongkok. Paslon Partai Demokrat Kamala Harris dan Tim Walz mendapat sambutan hangat para pekerja otomotif dalam acara kampanye di Detroit, negara bagian Michigan. Pihak lawan dari Partai Republik menuding Walz lebih bersahabat dengan Tiongkok. She selected Tim Walz, a guy who wants to ship more manufacturing jobs to China. Vance tampak mengacu pada dukungan Walz bagi perdagangan dengan Tiongkok selaku gubernur Minnesota. Tapi sebagai anggota DPR sejak 2007, Walz sering menyoroti rekam jejak pemerintah Beijing terhadap HAM, juga memuji pemimpin Tibet Dalai Lama yang dituding Tiongkok sebagai separatis. He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record. And I think he's done that from a position that is maybe more credible. It's because of his kind of conspicuous earnestness and his sincerity and the embodiment of the kind of values that he purports to be wanting to spread to China. Analis lain mengatakan bila terpilih dalam pemilu nanti, pemerintah Harris-Walz diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan keras terhadap Tiongkok yang berlaku pada masa pemerintahan Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump. I think this should be seen around the world, in China, in Asia, as continuity in the complex, decades-long U.S. policy of recognizing the need to deal with China as a major power in the world, and that part of the world, but also the differences in values, especially when it comes to democratization. Seperti di banyak negara lain, ancaman Tiongkok baik secara ekonomi maupun keamanan banyak mewarnai kampanye pemilu di Amerika Serikat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kebun binatang San Diego yang menyambut hadirnya 2 panda yang baru datang dari Tiongkok dan menandai pemulihan diplomasi panda Tiongkok yang sempat terputus dengan memburuknya hubungan kedua negara. Tapi dalam lawatan ke Amerika belum lama ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan pemulihan program panda yang juga merupakan kerjasama riset pelestarian satwa liar ini. Ying Chuan dan Xing Pao menjadi 2 penghuni baru kebun binatang San Diego di negara bagian California, menandai kembalinya panda asal Tiongkok ke kebun binatang ini. Setelah jeda lama dengan pemulangan panda sebelumnya ke Tiongkok pada 2018 dan 2019. I've never seen a panda before. I've only seen them on TV and nature documentaries. They're super cute, They just kind of lays around, but there's charm in that. Pandas they're clowns. They just kind of roll around and yeah, when we first went in, we saw her. She was just having a feast.
but he was a bit camera shy. He was hiding behind the rocks. Diplomasi panda oleh Tiongkok berawal tahun 1972 saat negara itu memberi 2 ekor panda ke kebun binatang di Washington DC. Sejak itu, program panda berupa kontrak penyewaan dan tukar informasi soal perkembangbiakan satwa ini. We've had a long-standing working with the fine people of China to help out with giant panda conservation. We've had over 30 years of conservation efforts that help out, and really proud to say from the past, we were able to downgrade the status of giant panda from endangered to vulnerable, which is really an amazing thing. Berbagai kemajuan dalam pelestarian panda dicapai berkat program kerjasama selama beberapa dekade. And so our team worked to develop a giant panda formula that increase the success rate for giant panda cub survival from 5% to 95%. So a really incredible contribution. Selain 2 panda baru di San Diego, hanya ada 4 panda lain di seluruh Amerika, keempat-empatnya di kebun binatang Atlanta. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok film Women from Rhode Island yang mendapatkan penghargaan juri khusus atau Special Jury Award dalam New York Asian Film Festival yang menampilkan 90 film dari berbagai negara Asia. Festival ini dianggap penting oleh produser Women from Rhode Island karena menjadi salah satu sarana memperkenalkan film Indonesia ke publik Amerika. New York Asian Film Festival atau NYAFF kembali digelar di kota Big Apple pada akhir bulan Juli lalu. Festival ini memutar 90 film baru dan klasik yang lolos seleksi dari negara-negara Asia seperti Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain-lainnya. So for us, the target audience is to reach the widest audience possible. It's usually, we range all sorts of ages. We have young audience and older audience. And we range from diaspora and beyond. Salah satu pemutaran yang menarik adalah Matsuri to Midnight, yang khusus memutar film-film produksi filmmaker Jepang. Salah satunya Brush of the God, film tentang anak-anak sekolah yang terjebak dalam dunia paralel. Sementara film dari Indonesia, Women from Rhode Island, berhasil mendapatkan perhatian publik kota New York. Menurutku New York Asian Film Festival ini sangat penting karena ini kita film di Indonesia pertama ya Mas, dengan penting studio. Dan sejauh ini New York Asian Film Festival ini sangat menolong film-film dari Asia untuk diperkenalkan ke publik Amerika. Women from Rhode Island juga berhasil memenangkan Jury Prize Award atas keberhasilannya mengangkat cerita tentang perempuan di daerah yang jarang digambarkan di layar film. Sebenarnya tidak hanya persoalan perempuan, itu juga tentang kondisi hidup yang minus, kemiskinan, ketertindasan, kaum minoritas. Artinya saya berpihak kepada posisi yang lemah. Naratama dan Ganira Pratama, VOA, New York. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.